Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Linda Suherawati. Pembelajaran kita hari ini adalah mengenal dengan mudah proses fotosintesis pada tumbuhan, kelas 4 SD, kurikulum Merdeka. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya. Oke, langsung saja ke videonya yuk. Baik, sesuai janji Ibu, kita akan mempelajari tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Anak-anak perhatikan ya videonya ya. Oke, udah siap? Oke, ini adalah videonya. Kan dia itu P berbanding kita lewati terbalik dulu. dengan P. Kita lewati dulu ya. Perbandingan terbaliknya itu bakal kayak gini. Oke, lewati dulu iklannya. Zat gula digunakan. Dari awal dulu ya. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Bagaimana? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga semangat dalam menuntut ilmu. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan beserta dengan fungsinya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Perhatikan ya. Wah, apakah kalian tahu? Kita sedang berada di mana? Ya, benar. Kita sedang berada di hutan. Wah, pohonnya sangat besar dan rimbun. Tentunya, udara di sini juga sangat sejuk. Apakah kalian tahu bahwa Indonesia memiliki hutan yang sangat banyak? Dari beribu-ribu pulau di Indonesia, tersebar pula hutan-hutan di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Ini Indonesia ya. Karena inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia. Selain itu, Indonesia juga dijuluki sebagai salah satu negara yang menjadi paru-paru dunia. Lalu, kenapa dengan banyaknya hutan dan pepohonan dapat menunjang kelangsungan hidup di muka bumi ini? Untuk menjawab pertanyaan itu, yuk kita belajar bersama-sama mengenai proses fotosintesis pada tumbuhan. Oke. Kenapa? Tumbuhan tidak dapat makan seperti yang manusia lakukan. Contohnya, makan bakso, soto, ataupun pizza yang kalian sukai. Tumbuhan memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan manusia atau hewan yang memiliki mulut, lambung, atau sistem pencernaan yang lain. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan energi matahari. Lalu, apa saja bahan-bahan yang diperlukan tumbuhan untuk memasak makanannya? Tumbuhan memasak makanannya sendiri dengan menggunakan air, karbon dioksida, dan energi cahaya matahari. Akar pada tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah diangkut melalui batang hingga sampai ke daun. Pada daun inilah terjadi proses memasak makanan. Kalau pada daun ya ternyata ya. Kemudian ada karbon dioksida. Karbon dioksida menjadi salah satu bahan yang penting dalam pembuatan makanan. Karbon dioksida banyak dikeluarkan oleh manusia dan hewan yang kemudian diserap oleh daun melalui pori-pori. Pori-pori kecil yang ada di daun inilah yang disebut dengan stomata. Stomata ini terletak pada bawah daun. Di dalam daun juga terdapat zat hijau daun atau yang disebut dengan klorofil. Klorofil ini berfungsi untuk menangkap sinar matahari, kemudian menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi zat gula dan oksigen. Proses inilah yang disebut dengan proses fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis ini adalah zat gula dan oksigen. Zat gula digunakan oleh tumbuhan
memenuhi kebutuhan makanan pada tumbuhan. Lalu, oksigen akan disebarkan ke udara bebas melalui stomata, dan udara tersebutlah yang biasa kita hirup setiap waktu. Sekarang kita sudah tahu bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan yang mempunyai peran sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan juga hewan. Kita tidak bisa hidup tanpa adanya tumbuhan. Semua makanan yang kita makan dan udara segar yang kita hirup berasal dari tumbuhan. Maka dari itu, peran kita sebagai manusia atau makhluk hidup yang paling sempurna adalah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, serta agar sistem kehidupan tetap berlangsung dengan lancar. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Sampai sini nih, kira-kira yang dibilang bahwa stomata, bahwa klorofil, bahwa stomata itu ada di mana? Di daun. Ya, apa itu stomata? Stomata adalah ruas-ruas yang tidak kita terlihat, tapi dia ada di daun. Yaitu akan menyerap sinar matahari yang ada di langit, ya, sinar mataharinya. Lalu apa yang dimaksud klorofil? Klorofil tahu tidak? Zat hijau daun. Zat hijau daun. Coba, apa itu klorofil? Apa itu klorofil? Zat hijau daun. Di mana adanya? Ketika kita ambil daun ini, misalnya ya. Ketika kita ambil daun ini, maaf, ambil satu saya. Ya. Nah, ketika kamu robek misalnya daun ini, coba dirobek. Ya. Di sini ada pori-pori kecil nggak dalam daun ini? Ada tidak? Ada ya, di sana yang namanya stomata. Jadi ada rongga-rongga kecil yang tidak terlihat dari mata, tapi dia ada nyata. Nah, lalu yang disebut klorofil, pernah nggak daun kamu gini, lihat hijaunya itu? Ketika sudah lusuh, tiba-tiba ada cairan hijau. Ada cairan hijau yang keluar dari daun yang kita sudah haluskan. Ya, ada nggak seperti itu? Ada. Itu namanya zat hijau daun. Jadi ada warna hijau yang keluar ketika daun itu kita hancurkan. Itu namanya zat hijau daun. Ya, di sanalah ya terjadinya proses fotosintesis yang ada di daun ini. Jadi karbon dioksida itu apa? Karbon dioksida. Ketika kita hirup apa? Kita menghirup apa? Oksigen. Kita menghirup udara segar. Kita hirup oksigen, masuk, matikan, masuk kita hirup oksigen. Oksigen akan disebut juga dengan O2. Oksigen disebut juga dengan O2. Kita hirup oksigen, O2 masuk ke seluruh tubuh, lalu kita keluarkan lagi. Namanya O2 lagi atau CO2? Namanya bukan O2 lagi, bukan oksigen lagi. Tadi udah menjadi karbon. CO2 atau dibaca dengan C-nya dibaca C atau K. Karbon dioksida atau CO2. Nah, CO2 itu adalah ya gas yang dipakai untuk fotosintesis, untuk proses fotosintesis. Dari mana? Dari sisa kebakaran nih. Kita keluarkan apa? Ya, itu akan diambil oleh semua tanaman. Ya, makanya kita kalau siang hari enak banget hidup di bawah pohon. Kenapa? Karena dia menghasilkan oksigen, hasil dari proses fotosintesis. Oksigen, air, dan buah atau cadangan makanan, ya seperti tadi, ya menjadi bunga, yaitu akibat dari proses fotosintesis. Jadi anak-anak, kalau kita menghirup pakai apa? Oksigen. Menghirup udara pakai apa? Gasnya oksigen. Masuk ke seluruh tubuh, bekerja ke badan, dikeluarkan lagi. Itu bukan oksigen lagi, tapi karbon dioksida. Karbon dioksida yang ada di sekitar kita akan ditangkap oleh
stomata oleh rongga-rongga yang ada di daun sebagai pelengkap proses fotosintesis bersama karbon dioksida yang kita keluar. Lalu hasilnya apa dari proses pembuatan makanan oleh tumbuhan itu? Yang dikeluarkan adalah tadi buah atau proses oksigen ya, proses oksigen ya, mengeluarkan oksigen. Jadi dari rongga-rongga stomata ini, dari proses fotosintesis tadi mengeluarkan gas namanya oksigen. Sejuk tidak oksigen itu? Oksigen itu menimbulkan sejuk ya. Lalu ada juga air dan ada juga cadangan makanan ya, atau buah ya. Perhatikan, dengerin. Jadi anak-anak, kalau kita di bawah punggungan ketika siang hari, kenapa punggungan itu sejuk? Karena punggungan setelah melaksanakan proses fotosintesis, dia mengeluarkan apa? Gas oksigen. Makanya di sekitar punggungan itu sejuk, adem. Karena di punggungan itu apa? Setelah proses fotosintesis oleh matahari, dia akan menghasilkan yang dikeluarkan itu apa? Oksigen, air, dan makanan, cadangan makanan yang akan membentuk dari bunga ke buah. Ya, dia akan menghasilkan itu. Jadi makanya banyaknya tumbuhan di dunia itu penting sebagai paru-paru dunia. Karena dengan banyaknya tumbuhan, lingkungan jadi asli, jadi sejuk, tidak pengap, ya, tidak banyak polusi. Jadi polusinya hilang, ya, polusinya dengan banyaknya pengguna, ya, jadi ditutupi polusinya itu, dibersihkan oleh anak. Makanya kalian bisa pilih mau yang lingkungannya pengap, banyak polusi, atau yang sejuk. Nah, makanya kalau yang sejuk, ya, sayangilah tumbuhan di sekitar kita, tanaminlah tumbuhan, ya, di sekitar kita, jangan sampai gundul atau gersang seperti itu anak-anak. Sampai di situ ada yang belum mengerti ataupun sudah mengerti? Ada. Bagaimana klorofil, gimana klorofil, dan apa itu stomata dan klorofil? Apa itu stomata? Pori-pori yang ada di daun. Apa itu klorofil? Zat hijau daun. Merupakan sari ataupun cairan yang ada di dalam daun yang bentuknya hijau atau klorofil. Klorofil itu hijau ya, artinya klorofil itu hijau daun. Oke, sampai itu aja. Terima kasih. Baik anak-anak, terima kasih sudah memperhatikan videonya. Ya, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Baik, perhatikan anak-anak. Oh, iya, dengarkan. Yuk. Tumbuhannya lagi bicara. Manusia dan hewan akan mencari makanan jika merasa lapar. Iya, perhatikan. Hewan akan bergerak mencari mangsa. Manusia akan memasak atau pergi membeli kebutuhannya. Lalu, bagaimana dengan tumbuhan? Yuk. Makhluk hidup ini mendapatkan energi melalui makanan. Lalu, bagaimana dengan tanaman? Tanaman menggunakan energi cahaya dari matahari untuk memperoleh hasil kreativitas atau gambarnya Bagas. Apa itu tentang urutan apa saja?
tentang urutan fotosintesis itu nak. Dari apa dulu? Dari daun menghisap cahaya matahari dan fotosintesis dibantu oleh air yang diserap oleh karbon mengalami tumbuh dari hidup batang. Ya, lalu Dan daun-daunan pohon ini juga mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. ya. Daun juga fotosintesis menghasilkan Klorofil atau jat hijau daun. Lalu hasil fotosintesis bisa menjadi buah, cadangan makanan berupa buah. Lalu apalagi? Oksigen, O2. bisa mengeluarkan O2 atau oksigen. Iya. Udah. Oke, terima kasih Bagas. Hasil penjelasannya. Kita jelaskan hasil yang dikerjakan Ravandra tentang urutan fotosintesis. Silakan. Oke. Oke. Ya. Air kemudian disalurkan oleh batang dan sampai ke daun. Ya. Karbon dioksida daun dioksida daun. Oke. Kloroplas. Sudah. Hasil dari fotosintesis itu prosesnya dan hasilnya. Oke, terima kasih Ravandra. Dan mana hasilnya? Yuk, Aidan bisa jelasin ya tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Ayo silakan Aidan dijelaskan. Ya. Oleh daun. Pada daun terdapat bahan Ini ke depan Kak. Ayo. menghasilkan dari pembakaran dan aktivitas dan sebagainya. Setelah semua bahan terkumpul, daun akan fotosintesis. Proses dilakukan oleh bagian daun tidak terlihat oleh Oke, Aidan membaca. Sudah selesai, coba sekarang jelaskan urutannya tentang proses fotosintesis nak.
energi cahaya dari matahari. Ya. Energi matahari memasuki bagian klorofila dari daun. Ya. Klorofil untuk menangkap cahaya matahari. Akhirnya air yang tersimpan dalam tanah. Ya. Air disalurkan oleh batang menuju daun. Ya. Karbon dioksida. Daun menyerap karbon dioksida. Proses fotosintesis berlangsung lepas pada daun. Ya. Hasil dari proses fotosintesis adalah oksigen dan buah. Oke, terima kasih Tiara. Udah siap? Nanti dijelaskannya tentang proses fotosintesisnya. Ya, siap, mulai. Ya. Oke, terima kasih Hali. Bagaimana Olivia, udah siap? Oke, 1, 2, 3, silakan. Ya. Oke. Iya. Apa? Ya, lalu ya. Ya. Oke, sudah selesai. Terima kasih Livia. Andini, oke, bagaimana, sudah selesai tugasnya? Ya, bisa dijelaskan tentang proses fotosintesis pada tumbuhan? Andini, silakan.
Sudah Andini. Oke, terima kasih. Jadi urutan proses fotosintesis kita ulangi lagi biar anak paham. Pertama-tama ya, tumbuhan dibantu oleh sinar matahari ya. Lalu prosesnya ada di mana? Di daun ya. Daunnya itu ada bagiannya namanya klorofil atau daun ya. Jadi terjadinya proses pembuatan makanan atau proses fotosintesis itu terjadinya di daun. Terlihat tidak oleh mata? Tidak, karena tidak bisa terlihat ya. Karena sangat kecil pori-pori daunnya ya. Lalu udara yang ada di sekitar tumbuhan itu berupa karbon ya. Karena dibantu oleh sinar matahari pertama, yang kedua dibantu oleh karbon dioksida yang berasal dari pembuangan sisa nafas manusia atau sisa dari kendaraan atau asap-asap dari pembakaran. Karbon dioksida dari matahari, kedua karbon, dan apa lagi? Dan air yang diambil dari akar tumbuhan. Lalu terjadilah proses ketika ada sinar matahari. Nah, proses itu berlangsung ke seluruh tubuh badannya tumbuhan. Hasilnya itu apa? Disimpan di bagian batang, di seluruh bagian tumbuhan, semuanya disimpan. Jadi kalau tumbuhan kecil lama-lama dia akan apa? Tumbuh, akan besar. Setelah tumbuh besar, kelebihan makanannya disimpan melalui apa tadi? Iya, kelebihannya setelah besar dia punya apa akibatnya? Setelah besar dia mempunyai apa hasilnya? Buah. Buah juga disalurkan ke buah. Jadi hasil dari proses itu menghasilkan apa yang dikeluarkan tumbuhan setelah proses fotosintesis udaranya menjadi segar? Buah. Gas apa? Bukan karbon tapi oksigen yang menyejukkan di sekitar kita. Selain oksigen apa lagi? Hasilnya adalah keadaan apa tadi? Hasilnya keadaan makan buah ya, umbi-umbian. Kalau memang nggak ada buah, larinya ke bawah di umbi-umbian ya. Seperti kayak kunyit itu kan umbi-umbian ya, kunyit terus seperti ubi ketela atau ketela pohon dan kentang dan lain-lain sebagainya banyak. Jadi selain dari oksigen, terus cadangan makanan berupa buah, lalu ada lagi air. Ada nggak airnya? Karena kalau kita makan buah ada nggak airnya? Ada ya, saripnya berupa air. Oke, sampai di situ anak-anak. Ada yang belum mengerti atau sudah paham semua? Sudah paham semua? Oke, terima kasih anak-anakku semua. Oke ya. Bagas, dari belajar kita mengenal proses fotosintesis, apa yang Bagas komentari dari belajar kita kali ini? Senang bisa mengetahui proses atau step-step fotosintesis. Oh gitu ya. Ya. Apa yang bisa Sultan komentar terhadap pelajaran kita tentang proses fotosintesis yang kita sudah laksanakan? Senangnya kenapa, Nak? Karena tahu itu pertumbuhan. Proses pertumbuhan, proses ininya ya, fotosintesisnya ya. Oke, terima kasih Sultan. Dari belajar kita tentang proses fotosintesis dan urutannya, Dewi, apa yang bisa Dewi komentar dari kegiatan kita? Senang karena bisa memahami tentang fotosintesis.
Iya. Terus selain itu apa lagi? Nggak ada. Oke ya. Depannya mau belajar apa Dewi? Oke deh. Terima kasih Dewi. Dari kegiatan kita mengenai proses fotosintesis waktu itu, apa komentar Halis tentang kegiatan kita? Seru, senang banget. Jadi kita tuh lebih paham tentang proses fotosintesis, senang bareng-bareng belajarnya. Iya. Ada lagi? Udah itu aja. Oke. Nah, kedepannya Halis mau belajar seperti apa lagi? Belajarnya dibikin game saya seru. Oh gitu. Dibikin kelompok ya Naya? Oke, terima kasih Halis. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.